Halo, nama saya Andra Rahmat Ramdhani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya. Pendahuluan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Pendirinya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya berasal dari perjalanan suci Dapunta Hyang. Kala itu Dapunta Hyang menjalankan perjalanan suci atau Siddha Yatra menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 orang pasukan. Bersama pasukannya, Dapunta Hyang akhirnya membangun Kerajaan Sriwijaya di sungai-sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Ini mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 ini dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai 2 perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Perkembangan politik. Untuk memperkuat posisinya dalam kekuasaan wilayah di Asia Tenggara, Sriwijaya melakukan hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Cina. Bahkan hubungan diplomasi tersebut berjalan sangat baik, dibuktikan dengan seringnya mengantarkan utusan dan upeti. Salah satu kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ialah Kerajaan Khmer. Bahkan Sriwijaya menguasai kerajaan tersebut sejak pertama kerajaan itu berdiri. Para sejarawan bahkan mengaku jika banyak pengaruh Sriwijaya yang terlihat pada bangunan Pagoda Borom. Bangunan tersebut dipengaruhi oleh arsitektur Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa kerajaan lainnya seperti Kerajaan Pala dari Benggala. Hal ini dibuktikan dengan sebuah catatan dari Prasasti Nalanda bahwa Raja Balaputradewa memberikan sebuah piara untuk Universitas Nalanda. Kehidupan politik dari Kerajaan Sriwijaya yang satu ini bisa dibilang sangat baik. Selain memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa negara dan kerajaan yang sudah disebutkan di atas, Sriwijaya juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Chola dan berada di Selat India. Perkembangan pemerintahan. Suatu kerajaan pastinya tidak jauh dari sebuah struktur pemerintahan di dalamnya. Untuk struktur pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya ini sendiri ternyata dapat diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan, di mana prasasti tersebut mengandung berbagai macam informasi tentang Samaryada, Kadatun, Mandala, Vanua, serta Bumi. Kadatu ini sendiri dapat diartikan sebagai kawasan datu atau tanah rumah tempat tinggal, di mana tempat emas disimpan serta hasil cukai atau drawi sebagai suatu wilayah yang harus dijaga dengan baik. Nah, Kadatun ini sendiri ternyata dikelilingi oleh Vanua yang juga dianggap sebagai wilayah dari kota Sriwijaya. Di dalamnya terdapat vihara dan digunakan untuk beribadah oleh masyarakat sekitar. Kadatun dan Vanua itu sendiri juga merupakan sebuah wilayah inti bagi Kerajaan Sriwijaya, sedangkan Samaryada adalah sebuah wilayah berseberangan dengan Vanua dan terhubung oleh sebuah jalan khusus, yaitu Samaryada dan Patha, dan bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan perdalaman. Sedangkan untuk Mandala itu sendiri adalah sebuah kawasan yang berdiri sendiri dari bumi, namun tetap mendapat kontrol dari kekuasaan yang berasal dari Kesatuan Sriwijaya. Penguasa dari Kerajaan Sriwijaya disebut dengan Maharaja atau Daputra Hyang. Selain itu, di dalam silsilah raja juga terdapat beberapa urutan Yuvaraja atau putra mahkota, Pratiyuvaraja atau putra mahkota kedua, serta Raja Kumara atau pewaris berikutnya. Berbagai susunan pemerintahan serta jabatan yang ada pada kerajaan tersebut tercantum dalam prasasti Telaga Batu.
Perkembangan ekonomi. Pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani, akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka menjadi cepat berkembang. Perdagangan menjadi mata pencaharian yang pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan dan perdagangan internasional. Sriwijaya semakin ramai dan mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Hal ini memberikan kemakmuran kepada rakyat dan negara Sriwijaya. Kapal singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan jenis beberapa binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, dan emas. Perkembangan perdagangan tersebut memperkuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan dan perdagangan dan hasil-hasil laut.